Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Tugas ADW. Pada siang hari ini kami akan menjelaskan mengenai pengaruh curah hujan terhadap produksi kelapa sawit 10 tahun mendatang dengan metode forecasting dan korelasi Pearson. Sebelumnya, perkenalkan saya Ongki Setia Nugraha, NIM 120410096. Kemudian ada rekan saya Putu Afriza Altalin, boleh diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Putu Afriza Altalin dengan NIM 120410019. Baik, kemudian ada rekan saya Yusnaldi Miftah. Diperkenalkan dirinya Yusnaldi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yusnaldi Miftah dengan NIM 120410095. Baik, kemudian ada rekan saya Muhammad Rizky Rifai. Silakan diperkenalkan dirinya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Rifai, NIM 120410048. Baik, terima kasih Rizky. Kemudian ada rekan saya Raihan. Silakan Raihan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Jovial Farizi, NIM 120410069. Baik, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai poster ini. Kepada Afriza, boleh dijelaskan mengenai latar belakang? Yang pertama, latar belakangnya, Indonesia merupakan salah satu produsen dan konsumen sawit terbesar di dunia, yang membuat produksi kelapa sawit merupakan bagian yang penting bagi perekonomian Indonesia. Indonesia memasok kurang lebih separuh pasokan sawit dunia. Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR 020/M/12/2019 yang ditetapkan pada 17 Desember 2019. Luas tutupan lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 16.381 juta hektar yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Dari tahun ke tahun, luas lahan kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan, tak terkecuali lahan perkebunan rakyat. Dengan terus meningkatnya luas perkebunan lahan sawit, mengakibatkan jumlah produksi kelapa sawit yang juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dikarenakan fenomena yang terjadi di mana Indonesia merupakan salah satu produsen sawit terbesar di dunia, menyebabkan kami tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui prediksi apakah jumlah produksi kelapa sawit yang berasal dari perkebunan rakyat untuk periode 10 tahun ke depan akan terus mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan. Baik, terima kasih Afriza. Selanjutnya itu mengenai metode. Metode akan dilanjutkan oleh saya dan Rizky, di mana yang pertama akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Baik, untuk metode ini yang kami gunakan pada penelitian kali ini ada dua, yaitu metode forecasting dan juga korelasi Pearson, di mana untuk memprediksikan data jumlah produksi kelapa sawit yang berasal dari perkebunan warga untuk periode 10 tahun ke depan dari tahun 2021, itu akan menggunakan metode forecasting. Lalu sebelum melakukan forecasting, terdapat beberapa tahapan-tahapan sebelumnya. Yang pertama itu adalah identifikasi model, kemudian estimasi beserta signifikansi parameter model, lalu diagnosa model, dan yang terakhir adalah forecasting. Pada tahapan identifikasi model, kita bisa lihat di sini dari data bahwa terdapat tren naik sehingga diperlukan beberapa uji-uji tertentu pada identifikasi model, yaitu uji variansi dan juga uji rataan. Pada uji variansi, kita menggunakan metode box chocks dan dihasilkan bahwa harus dilakukan transformasi terhadap data tersebut sebesar akar dari Y. Kemudian, setelah dilakukan transformasi, maka dilakukan pengujian terhadap rataan. Pada uji rataan ini kita akan menggunakan metode augmented Dickey-Fuller test, di mana setelah dilakukan uji rataan beberapa kali, data tersebut masih dinyatakan belum stasioner dan harus dilakukan diferensi sebanyak 2 kali baru data tersebut dinyatakan stasioner. Setelah dilakukan pengujian stasioner terhadap variansi dan juga rataan, maka akan dilakukan plot ACF dan PACF untuk menentukan model deret waktunya. Setelah dilakukan plot ini, dinyatakan terdapat 3 model deret waktu, yaitu ARIMA 120, ARIMA 021, dan juga ARIMA 121. Setelah
identifikasi model, maka akan dilaksanakan tahapan berikutnya, yaitu estimasi dan juga signifikansi parameter dari model-model arima tersebut. Dari ketiga model arima yang sudah diidentifikasi, hanya ada 2 model arima yang signifikan parameternya, yaitu arima 120 dan juga arima 021. Tahapan selanjutnya ini, setelah dilakukan estimasi dan juga signifikansi parameter model arima, maka akan dilanjutkan dengan diagnosa model arima, di mana setelah dilakukan beberapa pengujian di dalam diagnosa model seperti uji ACF residual, kemudian terdapat juga uji normalitas, uji Liung box test, dan juga yang terakhir terdapat summary MAPE, di mana dihasilkan kesimpulan akhir model terbaik dari 2 model arima, yaitu arima 120 dan 021. Hanya 1 model, yaitu arima 021 yang merupakan model terbaik yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses forecasting. Hal ini dikarenakan model arima 021 ini memiliki nilai MAPE yang lebih kecil dibandingkan model arima 120, yaitu 2,7197. Setelah tahapan diagnosa model, maka akan dilakukan forecasting. Dilihat terdapat beberapa perbandingan dari data aslinya, yaitu dari tahun 2000 sampai tahun 2021, dan kemudian dilakukan forecasting selama 10 tahun ke depan. Kita lihat bahwa berdasarkan hasil forecasting tersebut, produksi dari kelapa sawit 10 tahun ke depan ini akan mengalami peningkatan secara signifikan, akan mengalami tren naik secara terus-menerus, dengan nilai maksimum sebesar 26.862,67 di akhir tahun 2031. Baik, sekian mengenai metode forecasting, dan kemudian akan dilanjutkan dengan metode korelasi persen antara curah hujan dan juga produksi kelapa sawit 10 tahun ke depan. Silahkan, Rizky. Oke, baik. Selanjutnya itu kita akan melakukan uji korelasi, yaitu dengan menggunakan metode Pearson. Sebelum melakukan uji korelasi, kita akan melakukan analisis regresi linear terlebih dahulu untuk mengetahui pengaruh antara variabel terikat, yaitu jumlah produksi minyak kelapa sawitnya, terhadap variabel bebasnya, yaitu yang kita ambil di sini adalah curah hujan di Indonesia selama 15 tahun. Nah, di situ terdapat persamaan model regresi linearnya, yaitu Y sama dengan 1800 plus 0,059X. Nah, di sini terlihat bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap parameter variabelnya, didapatkan bahwa faktor curah hujan di Indonesia tersebut memberikan pengaruh yang sangat kecil kepada variabel terikat jumlah produksi kelapa sawitnya. Setelah kita melakukan analisis regresi linear, kita akan melakukan korelasi Pearson untuk menentukan apakah antara variabel terikat serta variabel bebas tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Nah, biasanya itu dinyatakan dengan koefisien korelasi untuk mengetahui tingkatan hubungannya. Nah, didapatkan dari grafik diagram lingkaran tersebut, koefisien korelasi itu sebesar 0,3. Dinyatakan dengan gambar warna biru muda gitu. Nah, sebesar 0,3 korelasi yang memiliki hubungan sangat lemah gitu. Nah, 0,3 yang di sini positif, nah dinyatakan berarti dia itu berbanding lurus. Jadi jika curah hujannya naik, maka jumlah produksi itu ikut meningkat, dan sebaliknya juga. Sekian, mungkin saya dilanjutkan. Baik, terima kasih Rizky. Kemudian untuk pembahasan dari hasil dan pembahasan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Yusnaldi Miftah. Silakan Yusnaldi. Oke, baik. Nah, setelah melakukan proses tadi menggunakan nama tadi, maka kita dapatkan hasilnya, yaitu bahwa data produksi perkebunan rakyat dengan jenis tanaman kelapa sawit memiliki model terbaik, yaitu arima 021 atau bisa juga disebut dengan IMA 21. Nah, data memiliki kenaikan karena adanya curah hujan yang meningkat dari tahun ke tahun, yang akhirnya mempengaruhi jumlah produksi sawitnya. Namun, memiliki korelasi atau pengaruh yang tidak begitu signifikan.
dari hasil forecasting didapatkan bahwa prediksi untuk periode 10 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan 2031, jumlah produksi kelapa sawit akan meningkat di setiap tahunnya. Baik, terima kasih kepada Yusnadi. Kemudian bagian terakhir yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Raihan. Kepada Raihan, dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil analisis dengan dua metode yang dilakukan, didapatkan bahwa model yang terbaik untuk data adalah ARIMA 021. Setelah tahap forecasting, terlihat bahwa akan terdapat peningkatan jumlah produksi kelapa sawit dari perkebunan rakyat dari tahun 2021 selama 10 tahun ke depan hingga 2031. Serta hasil uji korelasi yang dilakukan antara jumlah produksi kelapa sawit dengan curah hujan yang saling berhubung lurus, namun menunjukkan koefisien korelasi yang lemah sebesar plus 0,3, sehingga jika curah hujan lemah, maka jumlah produksi juga akan melemah, dan sebaliknya. Setelah forecasting, dilakukan analisis pengaruh dari data curah hujan dengan regresi linear serta uji korelasi. Baik, terima kasih kepada Raihan. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari pemaparan kami mengenai pengaruh curah hujan terhadap produksi kelapa sawit 10 tahun ke depan dengan metode forecasting dan korelasi Pearson. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.